Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusrio Yudi dengan NPM 2355201114. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis jaring sosial menggunakan aplikasi Gephi. Baik, langsung saja kita masuk ke tahapan praktikumnya. Yang pertama ini ada persiapan dataset. Di sini struktur kolom harus memiliki source dan target. Kemudian untuk missing file-nya harus dihapus dan hapus duplikasinya. Di sini saya sudah memiliki dataset di mana sudah terdapat source dan targetnya. Oke, lanjut ke tahap kedua, yaitu import dataset. Pertama kita harus buka aplikasi Gephi-nya, kemudian new project, kemudian ke file, import spreadsheet, kemudian open. Di bagian sini masih menggunakan koma dan sebagainya, kita next saja. Finish. Sini grabnya menggunakan direct masih, kemudian masih plus. Oke, ini adalah gambaran datasetnya. Kemudian baik, untuk tahap ketiga yang pertama yaitu komputasi statistik jaringan. Yang pertama average degrade atau investasi hubungan rata-rata. Tujuannya itu untuk mengukur jumlah hubungan aggregate yang memiliki setiap node di dalam jaringan. Langsung saja kita ke bagian statistik, kemudian kita jalankan filternya, kemudian didapatkan di hasilnya besar 0.996 dan kita pindahkan ke catatan kita. Oke, tab yang selanjutnya itu graph eccentricity, yaitu mengukur tingkat kepadatan hubungan dalam bentuk dibandingkan dengan keseluruhan kemungkinan hubungan yang dapat terjadi dalam jaringan. Oke, langsung saja kita jalankan graph eccentricity. Oke, sini terdapat graph eccentricity-nya 0,0.002. Yang ketiga yaitu network diameter, yang bertujuan untuk mengukur efisiensi penyebaran informasi berdasarkan jarak antar aktor dalam jaringan. Kemudian kita run saja untuk diameternya. Oke, di sini terdapat diameternya itu 1. Di sini ada eccentricity distribution-nya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu modularity. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan antar aktor. Saja kita jalankan. Bentar, kita closekan dulu yang ini. Di sini kelihatan modularity-nya itu 0,499. Kemudian kita masuk ke dalam catatan. Selanjutnya yaitu engine vector centrality, yang itu tujuannya untuk mengukur tingkat pengaruh suatu aktor berdasarkan kualitas hubungan yang dimilikinya. Oke, kita run. Di sini kita dapat bahwa sum SS-nya itu 0,0 alias tidak ada ya.
vektornya 0, kemudian patch rank. Di sini dibuka di statistik. Jadi kita jalankan patch ranknya. Di sini dapat efisiennya 0,01 dan probabilitasnya 0,85. Dan untuk melihat yang tertingginya kita ke laboratory dan hack rank. Nah, yang paling tinggi itu 2.0. dan kita masukkan ke catatan. Oh iya, tadi kelewat. Ini salah tadi ya. Untuk average-nya tadi 0,06. Dan tadi di average ya. Untuk total nodes dan edge-nya di atas sini ya. Untuk nodes-nya ada 502 dan edge di sini total nodes-nya itu 502 dan edge-nya itu 500. Oke. Tahap selanjutnya itu visualisasi graf. Untuk visualisasi ini kita tinggal pergi ke layout, kemudian pilih force atlas 2. Langsung saja kita praktekkan ke layout, pilih force atlas 2, kemudian kita running. Terlihat sudah tidak ada perubahan lagi. Langsung saja kita stop. Oke, ini adalah gambaran dari ketika setelah dipisahkan, kemudian kita pilih modularity class, kemudian kita apply. Nah, sekarang dia sudah berwarna, misalkan dari yang sebelumnya. Kemudian ke appearance, ini untuk melihat size-nya kita langsung aja ke size, ranking, kemudian center, kemudian maksimalnya itu di minimalnya di 10 dan maksimalnya itu di 60. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya itu adalah ekspor to save gambar yang telah kita buat tadi. Caranya kita pergi ke preview. Kalau belum keluar kita refresh lagi. Oke, ini sudah keluar. Kemudian klik ekspor. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen dengan format PNG. Kemudian kita save. Baik, masuk ke tahap 5, yaitu untuk identifikasi aktor sentral. Di sini siapa aktor paling populer. Aktor paling populer itu bisa kita lihat di degree ya. Degree di sini aktor paling populernya di sini ID-nya merupakan female.
degree-nya yang paling besar yaitu 262. Kemudian untuk siapa broker informasinya itu bisa dilihat dari penulis centrality-nya. Di sini ternyata tidak ada yang paling populer karena semuanya 0. Dan untuk influencernya kita bisa lihat di NG Vector itu yang paling banyak, yaitu satu itu masih yang tadi firmware. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semua yang merupakan aktor yang sama atau berbeda? Dari hasil yang saya dapatkan di sini bahwa semuanya berasal dari Famal, yaitu merupakan si aktor yang sama. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu analisis gian komponen. Itu membandingkan graf asli dengan graf komponen. Caranya kita ke overview, kemudian ke topologi, kemudian gian komponen, kita drag ke queries, kemudian kita filter. Jadi yang paling kuat yaitu adalah paling besar adalah yang pinknya. Kemudian kita stop. Kemudian yaitu analisis big range, yaitu mati pentingnya dan perubahan graf. Kita ke topologi lagi, kemudian big range, masukkan, kemudian kita filter. Sini terlihat bahwa tidak ada perubahan. Selanjutnya yaitu analisis komunitas, itu terdapat pada bagian atribut, patron. Kita pergi ke atribut, partition, kemudian modular class, kita masukkan, kemudian kita filter. Ya, keduanya menghilang. Kemudian analisis ego networknya, kita pergi ke topologi lagi, kemudian ego network, kita lihat, kemudian kita filter, ya, kemudian kita stop. Kemudian perbandingan sebelum sudah filter dan jelaskan perubahannya. Setelah di filter tadi ada beberapa graf yang menghilang, ada dan juga ada yang bertahan, dan ada juga yang kedua-keduanya hilang. Kemudian tahap 6, interpretasi hasil analisis. Nah, ini yang sudah kita rangkum sebelumnya. Dari hasil analisis saya dapat total nodes-nya ada 502, total edge-nya ada 500, average drag-nya ada 0,996, grafik disentry-nya 0,002, network diameternya 1, modularnya 0,499, agent vektornya 0, pack rank-nya itu 0,241. Oke, mungkin sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.